Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedulur, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah vlog yang pertama di channel kita. Kita insya Allah akan mengadakan rihlah atau ziarah ke Maqbarah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Sedulur, kita saksikan berikutnya nanti di setelah sampai di Maqbarah Al-Habib Utsman, karena kita jalan nih siang ya, mungkin nanti akan terjebak macet. Untuk lokasinya di mana Ji Rifki? Di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Oke, di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kita akan menuju ke sana di siang hari tengah bolong yang sangat panas ini. Oke, kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah ya Ji. Kita udah sampai di sini Ya, di Masjid Al-Ahidin. Tepatnya ini Lur, kita akan berziarah ke makam seorang ulama yang sangat terkenal terutama di tanah Betawi, yaitu seorang mufti Batavia pada zaman Belanda, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Oke, berarti tujuan kita ke sini untuk ngalap berkah atau orang berkah. Ngalap berkah sekaligus minta izin sama beliau. Sebab Minta izin beliau. akan kita review kitab Sifat 20 nanti di Pertemuan berikutnya. Oke, ini adalah komplek Masjid Al-Ahidin yang konon katanya, menurut sejarahnya, ini adalah masih kerabat beliau, kerabat Habib Utsman. Ya, berarti masih zuriyahnya ya. Masih zuriyahnya. Bahkan konon katanya pendiri masjid inilah yang memindahkan makam Habib Utsman yang tadinya di karet. Ya, karena dulu pada zaman gubernur kalau nggak salah Ali Sadikin, itu beliau menggusur perkuburan karet untuk perluasan jalan. Nah, keluarga yang dari sinilah yang akhirnya memindahkan makam beliau. Oke, baik Lur, ini udah gak sabar nih. Iya, mari kita segera untuk menuju makam Habib Utsman yang posisinya tepat di depan Masjid Al-Ahidin ini. Oke. Kita ke sana ya. Ya. Lokasi makam berseberangan dengan masjid. Ini apaan? Ya, alhamdulillah. Ini kita sudah sampai di gerbang, ya, itu gerbang atau kita katakanlah kubah dari makam Al-Habib Utsman bin Yahya. Kita akan masuk ya, namun tetap semua dalam menggunakan adab dan tata krama berziarah. Baik, nah itu yang terpenting ya, jangan kalau dikubur, bukan kalau dikubur, Di kuburan, kalau di kuburan kita harus
memberi salam dulu dengan ahli kubur dan menjaga adab sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan orang ya adab ziarah kubur nggak dipakai, nggak bener menyelonong aja. Nah, kita harus memperhatikan adab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dulur langsung aja. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam ذلك ما ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حضرات بني والأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى حضرات العلماء الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والقراء المفسرين والسلف الصوفية المحققين والتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى صاحب هذه المقبرة الولي الصالح السيد الحبيب عثمان بن عبد الله بن نذير بن يحيى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Ya, sedulur sekalian, kita pada hari ini berada di Makbarah Al-Habib Utsman bin Yahya. Kalau ngelihat suasana di sini sangat wangi sekali ya, bau-bau kembang malam, sedap malam ya, bunga sedap malam atau potongan daun pandan yang baunya harum semerbak. Tandanya apa? Bahwa kubur ini selalu dikunjungi. Betul. Selalu dikunjungi karena Anda lihat dari tadi nih sedap malamnya masih segar-segar, pandannya pun masih segar. Dan kita juga tadi sempat tanya sama orang yang di warung depan, ya ternyata memang selalu ramai dikunjungi. Ya. Kebetulan alhamdulillah kita dapat lagi sepi, makanya kita sempatkan untuk membahas sedikit sekelumit tentang kehidupan Al-Habib Utsman bin Yahya ini dengan seseorang yang dikenal, orang yang arif, yang alim, yang faqih, ya sehingga dijadikan mufti di Betawi. Nah, selain dikenal sebagai seorang mufti, Al-Habib Utsman bin Yahya ini memang salah satu ulama yang sangat dikenal dengan rihlah ilmiahnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi beliau ini menuntut ilmu bukan di satu tempat atau dua tempat atau tiga tempat. Bahkan dikisahkan beliau itu sampai menuntut ilmu ya dengan bapaknya dan kakeknya sendiri di Indonesia, dan beliau ke Mekah, tanah suci Mekah, dan juga setelah itu ke Hadramaut di Yaman, ke Tunisia, ke Mesir, ke Aljazair, bahkan sampai Persia dan Tunisia di Subhanallah. Tuh kalau kita melihat di petanya tuh betul sedulur ya, jauh-jauh itu letaknya, jauh-jauh sekali, dan itu dilakukan oleh Habib Utsman. Dilakukan oleh Habib Utsman demi mendapatkan sebuah ilmu. Nah, maka Al-Habib Utsman ini al-allamah, orang yang sangat alim dan sangat banyak disiplin ilmu yang beliau kuasai. Oke. Jadi kurang lebih beliau itu menuntut ilmu, kalau dengan perjalanannya menurut referensi yang Anda baca itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya. Jadi wajarlah kalau seandainya beliau ini menjadi orang yang hebat, orang yang hebat sekali, dan disegani serta dikagumi, dan banyak sekali karangan-karangan beliau yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah memang seorang ilmuwan. Betul sekali. Dan beliau adalah salah satu ulama yang memang sangat produktif dalam melahirkan
buah-buah karya penanya. Tercatat kurang lebih jika tidak salah ya, ada 109 judul kitab yang beliau karang. Subhanallah. Itu menandakan bahwa beliau ini memang produktif sekali ya. Memang produktif. Kalau ulama-ulama dulu memang kita dengar ceritanya berjilid-jilid kitab gitu ya. Cuman kalau Al Habib Utsman ini mengarang kitab tipis-tipis. Artinya apa? Bahwa kitab-kitab yang tipis-tipis ini Al Habib Utsman mengharapkan gampang dicerna oleh kalangan orang awam sekalipun. Betul sekali. Dengan bahasa yang sederhana, dengan pemahaman yang sederhana, itu orang awam diharapkan bisa mencerna apa yang dimaksudkan oleh Al Habib Utsman ini berupa ilmu pengetahuan dan jawaban-jawaban seputar kehidupan masyarakat Betawi pada waktu itu. Betul sekali. Dan dari rihlah ilmiah yang tadi kita sudah bahas, sudah pasti dan sudah tidak diragukan dalam penguasaan bahasa-bahasa oleh Al Habib Utsman ini, ya terutama bahasa Arab. Tapi ya tadi seperti yang Samuel bilang, itu beliau melakukan pendekatan secara bahasa terutama di tempat di mana beliau berpijak, yaitu di Batavia. Karena setelah beliau berkeliling di berbagai negara untuk mencari ilmu, beliau pulang ke Batavia dan mengabdikan dirinya untuk mengajar di Batavia atau Betawi. Oleh karenanya tadi disebutkan karangan-karangan beliau itu banyak sekali yang justru berbahasa Melayu. Betul, agar lebih mengena. Ini dan beliau ini yang memang ahli dalam bidang tasawuf juga ya. Artinya beliau ini zuhud, kemudian istiqomah, kemudian rendah hati. Saking rendah hatinya, beliau pun tidak menawarkan diri untuk mengajar pada awalnya. Kan beliau asalnya dari Kojan, ya, Jakarta Utara. Nah, di situ ada sebuah masjid yang dulunya diduduki atau diajarkan oleh seorang ulama yang berasal dari Bima. Kalau nggak salah, Syekh Abdul Ghani namanya. Syekh Abdul Ghani, dan beliau juga seorang mufti yang diangkat oleh pemerintahan Belanda ya. Pada waktu itu sebelum setelah Syekh Abdul Ghani jatuh sakit atau sudah sepuh, nanti digantikan oleh Habib Utsman. Nah, itu pun atas dasar izin dari Syekh Abdul Ghani dulu. Jadi ta'adub ya. Ta'adub. Nah, jadi perlu kita perhatikan juga, mungkin sedulur-sedulur ada yang pengajar, ada yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Sebelum menginjak satu kampung untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, lihat dulu siapa macan di kampungnya. Iya, bahkan seorang sahabat yang ahli hadis, dia tidak akan mengajarkan hadis atau menyampaikan hadis di wilayah tertentu kalau masih ada sahabat yang lebih senior di situ. Oke. Nah, berarti itu dipakai sekali ya. Dipakai sekali ta'adub atau etika dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan juga di Habib Utsman ini kalau Anda lihat ya, beliau sangat terpengaruh sekali oleh ulama-ulama enjit-enjitnya yang berada di Hadramaut, yang lebih mengedepankan perdamaian, lebih mengedepankan rasa aman untuk menuntut ilmu, lebih mengedepankan tidak ada pertikaian dan lain sebagainya, sehingga Al Habib Utsman ini ya lebih mengedepankan islah atau berdamai kepada orang-orang yang memerangi. Iya, terbukti. Tapi ini juga menjadi nanti ada pro kontra di belakangnya adalah Al Habib Utsman ini diangkat sebagai mufti dari pemerintahan Belanda. Itu banyak yang kontra ya, yang menolak atau bahkan memprotes kesediaannya Al Habib Utsman untuk diangkat menjadi mufti. Tapi itu beliau lakukan ya, agar memang kita harus berpikirnya seperti ini. Kalau tidak ada orang dari kalangan kita muslim, apalagi searif beliau, sealim beliau yang masuk ke pemerintahan di kala itu kalau nanti diduduki oleh orang lain yang tidak berkompeten, itu akan malah tambah kacau. Betul ya. Jadi itulah yang Habib Utsman kedepankan. Jadi
bagaimana caranya supaya masyarakat itu damai, tentram, menuntut ilmu, dan di situ pendekatan-pendekatan yang dilakukan semata-mata adalah taktik atau strategis beliau. Bukan berarti beliau itu mendekati itu masuk ke dalam wilayah tersebut, atau dalam hal ini mungkin pemerintahan Belanda pada waktu itu. Dan ini ada yang unik. Nah, Al-Habib Utsman adalah seorang mufti Batavia, mufti di Betawi, dan menggantikan mufti sebelumnya yaitu Syekh Abdul Ghani. Dan perlu dicatat dan diketahui bahwasanya Al-Habib Utsman ini murid langsung yaitu dengan Syekh Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan, yang juga kita kenal bahwa Sayyid Zaini Dahlan adalah guru para ulama, terutama ulama Nusantara di abad 18, yang dimana kita kenal Sayyid Zaini Dahlan itu seorang mufti juga di Mekah. Jadi seorang mufti, gurunya mufti, melahirkan seorang murid juga menjadi mufti. Oke. Dan juga perlu diketahui Al-Habib Utsman ini, beliau itu pernah dikomentari ya, kalau sekarang netizen lah gitu ya, yang mengomentari bahwasanya Al-Habib Utsman anti terhadap tarekat, anti terhadap thariqah ya, dimana kita kenal bahwa Al-Habib Utsman itu berguru kepada pejuang aswaja yaitu Sayyid Zaini Dahlan. Jadi tidak mungkin Al-Habib Utsman bin Affan, Al-Habib Utsman ini membenci atau anti thariqah. Itu terbukti juga bahwa kakeknya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri, kakek dari jalur ibunya, itu adalah 4 serangkai atau 4 ulama yang mungkin bisa dikatakan pendahulu dari para santri di Nusantara yang menuntut ilmu di tanah suci, di tanah haram Mekah gitu ya. Ada kita kenal Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, pengarang kitab Siyarus Salikin. Ada kita kenal Syekh Arsyad Al-Banjari. Ada juga kita kenal yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri ya. Itu beliau itu berempat itu adalah jebolan pendahulu atau pertama lah di awal-awal seorang pelajar dari Nusantara yang menuntut ilmu di tanah suci. Nah, jadi tuduhan bahwa Al-Habib Utsman itu anti thariqah itu kayaknya terbantahkan, karena mereka itu berempat, Syekh Abdurrahman Al-Misri, Syekh Arsyad Al-Banjari, dan Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, itu terbukti beliau itu menyebarkan thariqah Sammaniyah, yaitu Syekh Syamman ya. Dan berarti Al-Habib Utsman yang menjadi cucu dari Syekh Abdurrahman Al-Misri itu ya tidak anti thariqah ya. Luar biasa ya. Kalau kita teruskan nggak cukup nih waktunya. Iya. Oke, yang terakhir, sedulur-sedulur, mungkin kalau antum semua takzim, menyayangi beliau dan lain sebagainya, sempatkan waktu untuk berziarah ke maktabah beliau. Di sini ada pemakaman keluarga, dan sekaligus juga pelajari kitab-kitab yang sudah ditelurkan oleh Al-Habib Utsman ini, yang luar biasa kemanfaatannya sampai sekarang. Orang-orang mengkajinya, orang-orang mengajinya, baik itu dari tingkat mubtadi, muntahi ataupun khos, itu semua mengakui ya, semua masih membaca karya-karya Al-Habib Utsman ini. Iya, terutama bagi sedulur yang darahnya adalah darah Betawi atau orang Jakarta, ini kitab Habib Utsman ini sangat amat berpengaruh besar terhadap pengkaderan tauhid dan keimanan para masyarakat Jakarta, karena kitab-kitab beliau itu yang berbahasa Melayu itu banyak sekali diajarkan oleh para guru-guru di kampung-kampung, terutama di Jakarta gitu ya. Dan perlu diketahui juga sebelumnya ya, sebelum kita tutup, bahwa Al-Habib Utsman ini banyak melahirkan ulama-ulama atau penerus-penerus beliau. Salah satunya yang terkenal adalah Al-Habib Ali Kuitang. Itu adalah salah satu murid beliau yang
yang masyhur ya, dan juga kita kenal ada Guru Mukni di Kuningan dan masih banyak yang lainnya. Oke sedulur sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa ya, nantikan selalu video kita, video kajian kitab, dan video khusus keagamaan lainnya. Baik, untuk lebih khidmat, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah untuk arwah kaum muslimin muslimat, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Yahya ini dan para keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat maghfirah pada beliau, dan kita yang ditinggalkan oleh beliau dapat mengambil keberkahan serta kemanfaatan daripada beliau. Bihadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.